Sahabatku, jumpa kita kali ini akan membahas satu topik mengenai panggilan Yesus. Sahabat, ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, Tuhan berfirman kepada mereka agar mereka tidak makan buah pengetahuan yang jahat dan yang baik. Tetapi Hawa melanggar firman Tuhan itu. Hawa makan buah terlarang itu dan memberikan juga kepada Adam suaminya. Di sini Adam dan Hawa telah melakukan dosa. Dosa adalah perbuatan melawan perintah Tuhan. Dan ketika Tuhan Allah berjalan-jalan di Taman Eden, Adam dan Hawa mencoba bersembunyi agar tidak dilihat oleh Tuhan. Itu pikir mereka. Tetapi Tuhan Allah yang melihat mereka, memanggil mereka. Lalu mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali mengaku dan mengatakan bahwa mereka bersembunyi karena takut. Kemudian Tuhan menghalau mereka keluar dari Taman Eden. Sahabatku, ketika kita merasa sangat berdosa, merasa sebagai orang yang paling jahat, tentu kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menjauh dari Tuhan. Kita merasa tidak pantas datang kepada Tuhan. Kita akan bersembunyi, bahkan kita lari bila kita mendengar Tuhan memanggil kita. Tepat seperti apa yang dilakukan Adam dan Hawa. Tetapi, apakah Tuhan akan menjauhi kita, orang-orang berdosa? Apakah Tuhan akan menghukum kita seperti yang dilakukan kepada Adam dan Hawa? Atau Tuhan itu akan mengampuni kita? Ada satu kisah yang menarik tentang seorang yang bernama Matius. Ia seorang pemungut cukai atau seorang penagih pajak. Seorang pemungut cukai pada zaman dahulu dianggap sebagai orang berdosa dan tidak layak mendekat kepada Tuhan atau berhubungan dengan Tuhan. Seseorang seperti Matius tentu akan dijauhi oleh masyarakat. Dan masyarakat berpikir bahwa seharusnya Tuhan juga menjauhi orang semacam itu. Namun apakah Tuhan memang menjauhi orang berdosa? Anda akan tahu jawabannya bila Anda menyimak dan merenungkan kisah Matius pemungut cukai yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Kisah Matius ini bisa kita baca dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9-13. Bila kita memiliki Alkitab dan kita senang membacanya, tentu kita sudah tahu akan kisah Matius pemungut cukai ini. Dan tentu kita juga mendapat pelajaran rohani yang penting dari kisah tersebut. Dan melalui kisah Matius pemungut cukai ini, kita juga sudah tahu bagaimana sebenarnya pandangan Tuhan terhadap orang berdosa. Namun tidak ada salahnya bila hari ini kita akan mengulang kembali atau mengingat kembali serta merenungkan kisah ini dan belajar lagi tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mendengar kisahnya kembali. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan inilah kisahnya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan.
karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sahabatku, bila kita berpikir kita orang berdosa dan tidak layak dekat dengan Tuhan, itu adalah pikiran yang wajar. Karena dengan berpikir begitu, kita sadar bahwa kita orang berdosa. Tetapi pikiran itu harus diubah. Dalam kisah Matius pemungut cukai itu, kita melihat Tuhan sendirilah yang memanggil Matius. Tuhan sendirilah yang mendekat kepada Matius dan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Sahabat, dosa memang akan membelenggu kita sehingga kita tidak bisa merdeka. Hidup kita tidak bahagia. Hidup kita gelap. Dosa membuat hidup kita tidak tenang dan tidak ada damai. Dan apabila kita tidak berhenti berbuat dosa, maka kita tahu bahwa kita akan mendapat upahnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut atau kebinasaan. Tidak seorang pun di dunia ini yang ingin binasa, bukan? Tuhan juga tidak menginginkan itu. Tuhan tidak ingin seorang pun binasa karena dosanya. Tuhan memanggil setiap orang untuk bertobat dan menerima panggilannya untuk kembali kepadanya. Setiap orang berdosa, saat mendengar panggilan Tuhan dan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikannya dari dosanya itu. Itulah keinginan Tuhan sesungguhnya. Karena itu, setiap orang yang datang kepada Tuhan tidak akan ditolaknya. Sahabatku, sebaiknya kita tidak membiarkan dosa menyiksa hidup kita. Tetapi, jawablah panggilan Tuhan. Tuhan saat ini memanggil dan menunggu kita. Tuhan ingin mengampuni kita dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Dengarlah apa yang dikatakan firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Tuhan Yesus menebus umat manusia dari perhambaan dosa, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh penghapusan atau pengampunan dosa dan memiliki hidup yang kekal. Sekarang jelas bagi kita bahwa Tuhan tidak menjauhi kita, orang-orang yang berdosa ini. Dan Tuhan selalu ingin dekat dengan orang berdosa dan ingin mengampuni dosanya. Dan Tuhan selalu mencari dan memanggil orang berdosa untuk datang kepadanya dan bertobat, agar orang tidak menerima hukuman atas dosa-dosanya. Jadi sahabatku, kalau kita merasa berdosa dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan, maka sebenarnya sudah saatnya kita berhenti berpikir bahwa Tuhan menjauhi dan meninggalkan kita karena dosa-dosa kita. Sebaliknya, percayalah bahwa Tuhan sedang mencari kita. Tuhan saat ini sedang memanggil kita. Mari kita segera menjawab dan memenuhi panggilan Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh Matius, pemungut cukai itu. Kita akan kehilangan pengampunan Tuhan bila kita tidak segera datang memenuhi panggilannya. Tuhan ingin dekat dengan kita. Tuhan ingin mengampuni kita, dan Tuhan ingin bersama-sama kita berada di surga pada waktunya nanti.